Di episode 7 kali ini, para peserta naik balon udara menuju ujian Hunter tahap ketiga. Dari ratusan orang yang daftar, sekarang tinggal 42 peserta aja. Sisanya entah pada gugur atau udah menyerah sama hidup. Di dalam balon, muncul kakek nyentrik yang memperkenalkan diri sebagai Netero, ketua komite Hunter, ditemani asistennya yang imut-imut tapi tegas, Beans. Netero ini tipe kakek yang kalau diam kelihatan bijak, tapi kalau ketawa, auranya langsung, ini orang bakal ngasih masalah. Beans nyuruh peserta santai dulu, mau makan, tidur, atau rebahan juga boleh. Pokoknya bebas sampai jam 8 nanti. Gon dan Killua malah keluyuran di dalam balon. Pengen tahu isinya kayak apa? Leorio, udah, jangan harap. Dia mau langsung rebahan, mode ngorok aktif. Sementara Kurapika masih aja kepikiran sebenarnya ujian ini berapa tahap sih? Nah, datanglah Tompa, si senior tukang PHP, yang bilang, biasanya sih 5-6 tahap. Tujuannya? Biar mereka nggak tenang dan nggak bisa tidur. Duh, Tompa emang spesialis bikin stres orang lain. Sementara itu, para penguji ngobrol santai. Menchi bilang dia suka peserta nomor 294. Satotsu ngefans sama Killua, dan Buhara malah milih Hisoka. Tapi semuanya sepakat, Hisoka itu harus diawasi, karena aura gelapnya bisa bikin orang mimpi buruk 3 hari 3 malam. Di sisi lain, Gon dan Killua ngobrol soal keluarga. Ternyata Killua berasal dari keluarga pembunuh bayaran, yang kerjaannya bunuh orang kayak lagi ngegarap tugas harian. Tapi Killua nggak mau ikut jejak mereka. Dia pengen hidup bebas, dan ya dapat duit dengan cara yang nggak normal. Dia akan memburu keluarganya agar dapat uang. Tiba-tiba, Netero nongol, ngajak main game biar nggak bosen. Permainannya simple, rebut bola dari tangannya. Simple di ucapan, tapi susahnya kayak rebut HP dari tangan emak pas lagi main Mobile Legend. Killua maju duluan, paket teknik pembunuh bayaran super cepat. Netero terkejut, karena anak sekecil ini berlatih teknik pembunuh bayaran. Semua itu tak berlaku untuk Netero. Dan Netero malah kayak santai nonton kabut pagi. Bolanya gak gegeser sedikit pun. Gon coba nyusul. Lompatan udah keren, tapi ujung-ujungnya masih aja gagal. Di sisi lain, Tampa memastikan kalau Leorio dan Kurapika tak tidur, tapi ternyata mereka lagi enak bermimpi. Sampai akhirnya, Netero sadar, anak-anak ini bukan kaleng-kaleng, tapi tetap aja, yang bisa nyentuh bola cuma angan-angan. Netero minta mereka berdua maju, tapi tetap aja bola itu tak bisa direbut. Killua sempat nyerah. Sadar Netero cuma pakai satu tangan dan satu kaki aja, sisanya nganggur tapi tetap gak bisa dilawan. Gon, seperti biasa, gak mau nyerah. Dia nekat terus sampai akhirnya bikin Netero ngeluarin tangan kirinya, dan itu udah kemenangan kecil buat Gon. Saat Killua sedang berjalan dan menyenggol orang, peserta itu marah. Killua langsung menghabisi mereka. Di episode 8 kali ini, balon pun mendarat di lokasi ujian tahap ketiga, Menara Trick Tower. Ujiannya sederhana, turun dari menara setinggi langit dalam waktu 72 jam. Terdengar gampang, tapi ini Hunter x Hunter. Nggak ada yang benar-benar gampang di sini. Beberapa peserta coba turun lewat luar menara. Malah diserang monster dari samping. Gon dan timnya nyari cara lain, tapi Kurapika menyadari kalau peserta tinggal setengah. Berarti ada jalan untuk masuk ke menara. Sampai akhirnya Gon nemuin pintu rahasia.
早速下へ降りようぜ。マジで？クラピカはどうする？いいだろう。 Tapi lucunya, pas masuk, pintunya malah bawa mereka ke ruangan yang sama. Kayak main labirin tapi versi ngeselin. Di dalam, mereka menemukan tulisan yang isinya, mereka berlima harus mengikuti aturan suara terbanyak untuk mencapai garis akhir. Dan ada 5 jam, berarti mereka harus menunggu peserta satu lagi. Tiba-tiba, muncul pengumuman dari pengeras suara. Pengujinya bernama Lipo. Aturannya mereka harus jalan bareng dan ambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kalau ada yang beda sendiri, bisa kacau. Sampai akhirnya, peserta kelima datang. Siapa lagi kalau bukan Tompa? Dan bener aja, dia langsung bikin rusuh. Di ujian pertama, mereka harus pencet tombol O untuk buka pintu. Tompa malah pencet X. Untung 4 orang lainnya bener, jadi mereka masih selamat. Di jalan bercabang, Leorio dan Tompa malah milih arah yang beda. Duh, dua-duanya sama keras kepala kayak 2 bapak-bapak debat di warung kopi. Migi. Tapi akhirnya, mereka ketemu ruangan lawan. Para tahanan yang siap bertarung. Lawan pertama, Bendot. Awalnya Kurapika yang akan melawannya, tapi Tompa sok rela maju. Dia bilang mau jadi kelinci percobaan. Tapi begitu duel dimulai, dia langsung nyerah. Fix ini orang emang niatnya cuma ngerecokin orang lain. Leorio ngamuk, tapi Tompa santai aja. Katanya tiap tahun dia ikut ujian cuma buat ngibulin peserta baru. Ya ampun, hobi aneh banget. Sekarang giliran tahanan yang bernama Sedokan. Di pihak Gon, mereka harus memenangkan 3 pertarungan lagi jika ingin melaju. Gon mengajukan diri untuk melawannya. Gon melihat kalau lawannya tak terlihat kuat. Akankah Gon memenangkan pertarungan ini? Di episode 9 kali ini, Sedokan bilang kalau dirinya memang tak terlalu kuat. Jadi jenis pertarungan kali ini tak memerlukan kekuatan fisik atau mental. Cukup adu nyalain lilin. Siapa yang apinya mati duluan, kalah. Gon dikasih pilihan, lilin panjang atau pendek. Gon menanyakan ke temannya, tapi temannya menyerahkan pilihannya ke Gon. Ya, namanya juga Gon, pilihnya yang panjang, agar lilinnya tak cepat magi. Ternyata lilinnya udah dicurangin pakai minyak biar cepat mati. Meski Gon memilih lilin yang kecil, Sedokan juga mempersiapkan lilin yang ada di belakangnya. Tapi Gon gak kehabisan akal. Dia balik niup lilin Sedokan pakai taktik sederhana tapi efektif dan menang. Nah, tinggal 2 kemenangan lagi. Sekarang giliran Kurapika. Lawannya si Lipo, tahanan gede yang kerjaannya ngebully orang lewat omongan. Tapi Kurapika gak gentar. Lipo pun menyerang Kurapika dengan tinjunya, tapi Kurapika bisa menghindari serangannya. Lipo masih memprovokasi Kurapika dengan tato di punggungnya. Sampai akhirnya, dia sadar tato di punggung lawannya mirip lambang geng yang dulu nyerang desanya. Seketika, mata Kurapika berubah merah, emosinya meledak. Sekali dia ngamuk, lawannya langsung babak belur. Ternyata tato itu palsu, tapi luka di hati Kurapika masih asli.
Dan itu yang bikin momen ini jadi campuran antara epic dan sad boy vibes. Ujian makin berat, tapi mereka belum nyerah. Masih ada Leorio dan Killua yang harus beraksi. Mampukah mereka menangin 3 pertarungan dan lanjut ke tahap berikutnya? Tunggu aja di episode selanjutnya, yang pasti makin kocak, makin tegang, dan makin hunter banget. マジ谷の野郎、まったく連敗でもう後がねえんだぞ。任せ